Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Hania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Nah, di sini manajemen bimbingan dan konseling adalah sistem terintegrasi yang terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan juga efisien. Nah, jadi tujuan manajemen BK adalah sebagai pengarah utama yang menentukan arah seluruh aktivitas dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, fungsinya yaitu berperan sebagai mekanisme operasional yang mentransformasikan tujuan menjadi tindakan nyata melalui perencanaan yang sistematis dan juga pengorganisasian yang efektif. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen BK yang memberikan pedoman praktis yang mencakup efisiensi dan juga efektivitas. Nah, selanjutnya ada asas-asas manajemen bimbingan dan konseling yang menyediakan landasan nilai dan norma yang normatif, efektivitas, dan fleksibilitas dan juga akuntabilitas. Jadi pendekatan manajemen BK ini menentukan strategi implementasi dan juga integrasi pendekatan yang preventif, kuratif, dan developmental. Nah, selanjutnya ada faktor internal dan eksternal dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang pertama adalah faktor internal, yaitu segala hal yang bersumber dari dalam sekolah atau unit layanan BK. Nah, yang sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari luar sekolah yang berdampak pada pengelolaan bimbingan dan konseling. Nah, di sini manajemen bimbingan dan konseling di sekolah adalah proses yang kompleks dan dinamis di mana keberhasilan ditentukan oleh interaksi antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, jadi faktor internalnya tadi yang mencakup motivasi dan juga kesiapan mental dari siswa. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu seperti kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah, budaya sekolah, dan juga dukungan dari orang tua dan teman sebaya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan manajemen bimbingan dan konseling, yaitu tahap penting dalam merancang program layanan bimbingan konseling yang efektif dan juga relevan, yaitu untuk mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta kesenjangan antara kondisi ideal dan juga nyata bagi siswa. Nah, itu sebagai dasar dari penentuan topik dan juga materi dan strategi layanan yang tepat. Nah, selanjutnya berbagai teknik instrumen dan langkah perencanaan yang telah dikembangkan untuk memastikan asesmen kebutuhan dilakukan secara komprehensif. Nah, identifikasi kebutuhan siswa dapat dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, maupun menggunakan instrumen standar AUM dan juga DCM. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sekolah berperan penting dalam memastikan program berjalan secara sistematis, terarah, dan juga efektif. Jadi pengorganisasian mencakup pembagian tugas, wewenang, dan juga mendukung perkembangan akademik, pribadi sosial, karir, dan juga belajar dari peserta didik. Nah, pihak yang terlibat yaitu seperti kepala sekolah, koordinator BK, guru BK, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Nah, kelebihan dari struktur organisasi BK ini adalah memperjelas alur kerja untuk meningkatkan efektivitas manajemen serta memperkuat kerjasama. Nah, tapi kelemahan dari struktur organisasi BK ini yaitu keterbatasan dari fasilitas, rendahnya kompetensi sumber budaya, dan juga kurangnya dukungan terhadap peran guru BK. Nah, oleh karena itu evaluasi berkelanjutan diperlukan supaya struktur tetap relevan dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada program bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu program layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan upaya layanan yang sangat sistematis, komprehensif, dan juga berkesinambungan. Ini untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, program ini harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada laporan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, laporan kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini merupakan instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban bagi guru BK atau konselor, nah, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi, evaluasi, dan juga dasar pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang selanjutnya. Jadi laporan ini tuh memuat identitas kegiatan, tujuan, materi, proses pelaksanaan respon peserta didik, dan juga hasil yang dicapai serta tindak lanjut. Nah,
Sekian, penjelasan mengenai manajemen bimbingan dan konseling dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.